Katakan, Tuhan menciptakan satu saluran khusus untuk mengeluarkan anak dari perut mama. Dan saluran itu bernama vagina. Beranikan diri untuk mengatakan istilah yang benar dengan penuh rasa hormat, agar anak terbiasa dengan istilah itu dan memperlakukannya dengan hormat. Saya sendiri mulai mengajarkan pendidikan seks pada anak saya mulai dari usia 2 tahun. Saya sambil mandiin dia, saya katakan, ini tubuhmu, ini alat privatmu, dan itu hanya untuk kamu dan istrimu kelak yang sah. Jadi saat ini hanya boleh papa, mama, dan kamu yang menyentuh bagian ini, khususnya ketika mau membersihkan tubuhmu ini. Jadi mulai sedini mungkin. Kalau sampai dia tidak pernah bertanya, kita orang tua yang memulai berinisiatif mengajarkannya kepada mereka. Terkhusus tentang bagaimana mereka menjaga diri mereka dari pelecehan seksual. Yang pertama, mulailah dari mengatasi rasa tabu yang berlebihan. Rasa tabu yang berlebihan itu adalah satu sikap yang menganggap tabu semua hal tentang seksualitas, sehingga menghambat kita untuk mengajarkan atau membicarakan tentang seksualitas yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tabu adalah menjadi bagian dari kebudayaan kita orang Timur. Bagi kita orang Timur sangat tidak layak antara orang tua ke anak atau dari guru ke siswa bicara tentang seks. Akibatnya ketika mereka bertanya, kita cenderung menghindar, bahkan menghardik mereka untuk diam dan tidak meneruskan bertanya. Tetapi bukannya menghentikan rasa ingin tahu, pada umumnya remaja yang tidak mendapatkan informasi yang benar dari orang yang patut memberikan informasi yang benar tentang seks, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan berusaha mencari informasi dari mana saja, termasuk dari teman atau dari internet yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada penjelasan apakah informasi yang diterima itu benar atau menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, kita harus menempatkan perintah firman Tuhan di atas budaya kita sendiri, khususnya budaya tabu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengajarkan, mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai, konsep-konsep, dan cara-cara hidup yang benar sejak usia mereka muda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ketika hati kita bersedia untuk lebih mentaati firman Tuhan daripada kebiasaan tabu kita sendiri, maka kita sudah merobohkan tembok tabu itu dan kita masuk kepada ranah tanggung jawab Kristen kita, yaitu memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita, termasuk pendidikan kekudusan seksual, agar mereka terhindar dari informasi dan jawaban yang salah. Setelah mengalahkan rasa tabu, ambillah waktu untuk mempelajari dan mencari informasi, mengikuti seminar-seminar dan pembinaan-pembinaan yang di dalamnya Bapak Ibu bisa belajar tentang bagaimana dan apa saja yang harus disampaikan dalam hal mengajar kekudusan seksual pada anak. Tentunya pembelajaran itu Bapak Ibu sebaiknya pilih dari pendidikan seks Kristiani, bukan sembarangan, bukan yang umum. Kenapa? Karena jelas ada perbedaan mendasar yang diajarkan di dalam pendidikan seks Kristiani dan pendidikan seks secara umum di luar sana. Mintalah referensi dari para hamba Tuhan atau dari orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan seksual, buku-buku apa saja yang berkualitas yang bisa Bapak Ibu baca sebagai referensi untuk mengajarkan firman Tuhan dan kebenaran soal kekudusan seksual pada anak. Yang ketiga,
Tunjukkan keteladanan yang baik tentang seksualitas Bapak Ibu sendiri. Karena apabila kita sendiri sebagai orang tua masih mempertahankan dosa seks kita, misalnya kita memiliki kecanduan pornografi, kita memiliki kecenderungan untuk bicara kotor dengan mempermainkan kata-kata yang terkait soal organ-organ seksualitas dijadikan humor, atau hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sendiri harus bertobat dari hal itu, dan pertobatan itu harus nyata di hadapan anak-anak kita. Yang keempat, bangun relasi yang baik dengan anak. Karena apabila relasi kita dengan anak tidak baik, anak sudah merasa sakit hati, anak sudah merasa orang tua dan dirinya ada gap, maka apapun hal yang baik yang kita sampaikan itu bisa tidak didengarkan oleh mereka. Telinga mereka tertutup terhadap perkataan-perkataan kita. Jadi mulai membangun relasi yang baik, dan bila ada luka, atasi itu, adakan pemulihan hubungan dengan anak. Setelah semuanya itu bisa kita laksanakan, kita mulai ambil waktu secara khusus untuk berbincang-bincang soal seksualitas dengan mereka, dan jadikan itu sebagai gaya hidup. Ada kasus apapun bisa dibicarakan dan dinilai dari sudut pandang firman Tuhan. Jadi ketika kita udah mulai bicara tentang seksualitas secara khusus pada mereka di waktu yang pertama, dalam waktu yang khusus berikutnya bisa terus diarahkan, dibicarakan ketika misalnya ada kasus yang viral atau apa, dibicarakan. Semuanya dibawa di dalam konsep firman Tuhan. Dan tentunya sebelum kita bicara, berdoa lebih dahulu agar Tuhan menolong. Dan yang terakhir, sediakan sarana belajar juga untuk anak-anak kita, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan, terkait juga khususnya di dalam kekudusan seksualitas, tapi juga di dalam firman Tuhan secara umum. Berikan mereka kesempatan untuk mengikuti seminar dan workshop kekudusan seksualitas, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih luas lagi dari narasumber yang berbeda di samping orang tua mereka. Tapi tentunya seminar pendidikan seksualitas Kristen. Dan dorong mereka untuk mengikuti kelas-kelas pembinaan Alkitab secara rutin di gereja. Dengan melakukan semua ini, kita orang tua telah menjalankan perintah firman Tuhan untuk mendidik anak-anak di dalam jalan yang patut baginya, dengan harapan, dengan memegang janji Tuhan bahwa pada masa tuanya pun mereka tidak akan menyimpang dari jalan yang benar itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.